Untuk saat ini kebetulan tuh mas yang ada di dalam itu sama yang di rumah itu satu pasang. Untuk yang di dalam itu ada 3 pasang, tapi ntar ke depannya saya memprioritaskan khusus buat ternak kasar semua. Karena apa? Untuk pangsa pasar kacer untuk saat ini sangat bagus sekali mas. Kebanyakan orang mau cari bahan kacer, tapi yang ada tuh tangkapan hutan. Jadi susah buat ngerawatnya, susah buat gasolinnya. Nah maka dari itu timbul ide buat kita bikin trotoar kacer yang dari ternak. Di samping ngelestariin alam biar nggak ditangkap yang ada di hutan, juga kita mempermudah penghobi kacer buat merawat dari 0 sampai jadi gacor. Itu kok barbar mas ya? Dari kardus Indomie, kotak ini ranting pohon. Wah, itulah istimewanya om. Kalau kita lihat di Tangerang itu yang pakainya keramik, pakainya alat-alat yang serba bersih semua, itu udah biasa. Tapi kalau saya konsepnya mirip seperti kebun atau alam lah, yang apa adanya, modelnya berantakannya itu, sehingga burung itu nyaman. Dan juga mungkin karena keadaan. Di rumah sepi nggak ada orang. lanjut lagi kacer. Siap. Masih pemilihan indukannya tadi kan udah. Terus sekarang penjodohannya itu bagaimana? Penjodohan itu sebenarnya gampang-gampang mudah. Banyak orang yang bilang gampang dan tidak sedikit yang bilang mudah. Untuk masalah penjodohan yang penting faktor terpentingnya itu tingkat birahi pada burung. Kalau burung udah sama-sama birahi antara pejantan dan betinanya, itu kita tempel 2 hari langsung masukin dan susu. Tingkatannya di situ. Tanda-tanda jantan birahi sama betina birahi itu ciri-ciri bagaimana? Oke, untuk tanda-tanda tingkat birahi pada burung kacer, kalau pada betina biasanya ekor sering naik ke atas. Terus kalau dipisahin sama jantan dia sering manggil-manggilin, sweet gitu. Kalau dilepas di kandang ternak biasanya dia akan mendekat ke pejantannya, atau mungkin dia matokin bahan material sarang dibawa ke tempat sarang. Itu menandakan kalau dia udah birahi. Sedangkan untuk kacer jantan itu malah mudah banget. Seandainya dia lihat betina itu dia langsung gacor. Semua materi dikeluarin sambil nebrak-nebrak itu. Terus pada saat si kacer itu ditaruh di dalam sangkar ternak itu, tapi masih posisi di dalam sangkar gantung itu, dia ngerayu. Nah, tanda-tandanya ngerayu itu sering bunyi ngeriwik lah istilahnya, ngeriwik pelan-pelan gitu, tapi sambil matok-matok tempat pakan sepuknya itu biasanya menandakan kalau dia udah birahi. Biasanya diangkat dari sarang tuh kap umur berapa ya? Untuk ya itu tergantung dari peternaknya. Kalau saya pribadi kebetulan tak angkat dari tempat sarangnya itu buat dilolos sendiri kisaran umur 10 hari sampai 12 hari. Berarti nanti hari berapa ya diangkat? 2 hari lagi. OTW kemarin lagi. Jadi diangkatnya pagi apa sore? Biasanya untuk pengangkatan kalau masalah waktu bebas sih. Karena apa, posisi burung masih belum terbang, jadi bebas. Tapi kalau beda lagi kalau loloan induk udah
keluar dari sarang dia udah dilolos sama induk, kita harus angkatnya malam biar nggak stres. Tapi kalau masih istilahnya belum keluar bulu atau bulu masih ngedom itu kita bebas, mau diangkat pagi oke, siang oke, malam oke. Itu masih ada satu telur lagi tuh yang belum notice ya kemarin. Kayaknya itu jaraknya itu kemarin agak jauhan karena mungkin faktor cuaca dia terlambat nelur, entah mau netes atau enggak, mau alam. Mas, pasar di sini kacer berapa sih harganya kalau dijual anakan? Untuk harga anakan kacer yang dari trotolan ternak itu kisaran 350 sampai 450, tergantung dari kualitas indukan sama keadaan kondisi burung itu sendiri. Mencari indukan itu biasanya gimana Mas? Di daerah mana? Kalau yang ini nih, mulai dari kandang pertama, kedua, sama ketiga. Kalau saya itu mencari indukannya, kebetulan saya main lapangan itu di kacer om ya. Jadi saya nggak kesulitan buat nyari indukannya. Dari burung yang prestasi di masa dulu-dulu itu tak tarik semua buat materi indukan. Jadi pembeli itu udah nggak ragu itu loh. Oh itu kualitas anaknya si A, si B, itu nggak ragu. Nah, kalau yang betinanya? Betina kebetulan itu saya dapat yang satunya itu dari temen, yang duanya itu saya hunting di Facebook gitu. Istilahnya apa ya, adu nasib lah, cari di Facebook gitu. Dan alhamdulillah bagus semua. Patokannya gimana sih Mas milih di Facebook tuh kalau betina? Kalau betina yang pertama itu body harus yang ideal, nggak kegedean juga nggak terlalu kecil. Itu faktor yang paling penting. Dan diusahakan kalau bisa itu kita memilih indukan yang kalau dari peternak langsung itu ditanyain apakah riwayat burung itu sering membuang telurnya apa enggak. Itu kalau dari peternak. Kalau dari Facebook kita lihat katurangannya saja lah, dari postur burungnya itu kayak apa, dari paro sampai postur ekor kayak apa, itu kalau masuk saya ambil, kalau nggak masuk ya nggak berani ambil.